Wah, ternyata dicor ya. Dicor nih, nggak boleh dicontoh nih. Waduh, rangkainya begini nih. Ini ada toroid, kemudian di sini ada elko. Di dalamnya ini sih sebenarnya kalau saya lihat di Jadi ini adalah sebuah antena receive yang berbentuk loop, berbentuk bulat begitu ya, yang disebut antena megaloop, jenisnya MLA30. Nah, dengan antena yang model loop ini mempunyai keuntungan, dia mempunyai efek directivity atau efek pengarahan ke sumber sinyal yang lebih optimal. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan antena loop kita bisa mengurangi gangguan noise dari sumber noise yang ada dengan menggeser arah antena. Tapi oke lah, nanti akan kita coba langsung setelah kita lihat bentuknya seperti ini ya. Oke, kita bahas dulu ini dulu nih. Ini adalah kabel koaksial. Ini panjangnya berapa ya? Mungkin sekitar 10 meter kali ya. Ini adalah kabel koaksial RG316, jadi yang kecil gitu ya. Kalau untuk receive sih nggak ada masalah. Saya rasa cukup. Kemudian ini adalah rangkaiannya, di mana di dalam sini adalah rangkaian aktif, semacam amplifier untuk menaikkan daya receive dari si antenanya. Kemudian ini konektor SMA yang mil. Ini cocok untuk penggunaan receiver yang konektor output antenanya adalah mil. Kayak misalkan dongle SDR gitu ya, itu kan output antenanya SMA female, jadi ini bisa langsung plug and play. Kemudian dilengkapi dengan kanan kiri, ini adalah untuk menghubungkan si antena loop ini dengan baut kupu-kupu ya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, ini antenanya, nanti ini kita buka. Loopnya cukup lumayan gede ya. Oke, ini antenanya, nanti kita pasangkan ke si device aktifnya. Terus kita juga disediakan satu T-bias atau bias T untuk memberikan umpan tegangan ke antena megaloop ini, ke antena MLA30. Jadi nanti antena ini dia akan aktif kalau misalkan mendapatkan umpan tegangan. Di sini disebutkan 12 volt, tapi dengan 5 volt juga nanti dia tetap bekerja. Nah, supaya dia bisa diumpan tegangan lewat kabel koax ini, makanya dia memerlukan yang disebut bias T. Jadi bias T itu adalah nanti sebuah device untuk mengumpankan tegangan melalui jalur koax RG316 ini menuju ke rangkaian amplifier ini ya. Nah, ini ada dua output, ada satu ke antena, satu ke receiver. Dan di sini jadi nanti ini menuju ke antena, ke si megaloopnya seperti ini, baru nanti
Nah, ini masuk ke sini. Baru kemudian yang satunya lagi menuju ke receiver. Ingat, outputnya adalah SMA male. Jadi kalau misalkan nanti radio Anda bukan SMA male, ya nanti Anda bikinkan satu buah pigtail kabel yang cocok. Tapi kalau Anda pakai SDR, Anda nggak memerlukan lagi apa-apa. Ini tinggal dimasukkan ke SDR. Nanti kita coba ke SDR ya, ke SDR dongle untuk receive. Ini adalah kabel USB. Ini untuk mengumpankan tegangan ke bias T seperti ini. Ke bias T. Seperti ini, baru ini menuju ke sumber daya, bisa menggunakan charger handphone atau sebagainya. Cuman ingat, kalau kita mau menggunakan charger handphone itu biasanya akan menimbulkan noise. Tapi nanti kita cobalah efek plus dan minusnya kita menggunakan antena MLA30. Yang pasti kita akan mencobanya nanti ya. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan SDR versi 4, RTL SDR versi 4, ini kita nggak perlu menggunakan bias T lagi, teman-teman. Ini nggak perlu pakai bias lagi, karena untuk RTL SDR yang versi 4 itu ada fasilitas untuk mengaktifkan bias T-nya, sehingga kita tidak menggunakan device ini nih. Jadi jauh lebih simpel. Sekarang kita akan coba lihat dalamnya kayak apa. Saya yakin teman-teman penasaran. Kita buka, ada 4 skru di kanan dan kiri. Kemarin saya sudah membuat sebuah antena loop juga, yaitu variannya yang disebut antena U-loop. Antena U-loop adalah sebuah antena yang dibuat oleh kabel koaksial yang disilang pada bagiannya dan dikasih balun 1:1, tetapi dia sifatnya pasif, jadi nggak ada rangkaian aktif untuk amplifiernya. Nah, kalau yang ML30 ini ada rangkaian aktifnya. Nah, ini adalah rangkaiannya nih teman-teman. Wah, ternyata dicor ya. Dicor nih, nggak boleh dicontoh nih. Waduh, rangkaiannya begini nih. Ini ada toroid, kemudian di sini ada elko. Di dalamnya ini sih sebenarnya kalau saya lihat di website itu ada satu buah IC untuk penguat receivernya, dan ini ada satu buah trim pot yang bisa kita atur. Nah, ini nih, trim pot ini adalah untuk adjusting dari kemampuan seberapa besar gain yang bisa kita adjust. Jadi kalau misalkan kita nanti ingin mengadjust gainnya, kita bisa memutar trim pot ini sambil melihat strength signal yang ada di receiver kita. Baliknya ini, tutupnya ini rupa-rupanya diberikan sebuah karet untuk seal, sehingga seandainya nanti ini kita pasang di luar rumah, outdoor, itu akan aman dari cuaca. Jadi benar-benar tersiling dengan baik. Tidak ada celah untuk air masuk ke dalam rangkaian ini yang bisa saja merusak si rangkaian aktif ini. Oke. Nah, ini adalah antena loopnya udah jadi. Nanti kita pasang menggunakan tiang. Kita nanti tiangnya memanfaatkan pakai joran pancing aja ya. Yang pasti jangan pakai besi, joran pancing atau pakai bahan-bahan yang non konduktor. Jadi ini harusnya kita ikat. Bagusnya sih pakai wire tis. Kita pasang ke atas ya. Nggak kelihatan ya? Jangan lihat yang paling atas ya. Yang atas itu adalah antena Yagi sama antena rotary dipole. Tapi yang ini nih, wah, nggak kelihatan. Ini adalah receiver RTL SDR block versi 4 dengan chip R828D. Ini adalah versi
perbaikannya dari RTL SDR block yang versi 3. Nanti kita coba. Dan nah, ini adalah antenanya yang mendapatkan nanti ke antena MLA 30 plus. Ini adalah SMA female. Terus tadi kabel yang coax RG316 dari antena itu bentuknya adalah yang male, laki-laki. Jadi makanya ini sangat cocok sekali kalau langsung kita pasangkan ke sini. Sekarang kita pasang dongle-nya. Kita pasang dongle-nya ke sini. Oke. Dan kita lihat ke komputernya. Ini saya menggunakan software AirSpy SDR. Ini masih di 88 mega. Kita coba untuk di nah ini ya. Oke, kita sekarang kembali lagi ke Hari Cinta Kasih di bulan September. Itu diwarnai dengan yang namanya musik dan juga potret. Jadi ini bagus sekali ya. Karena di sini tuh ya dinamakan kalau tanggal 14 September nanti itu adalah Nah, ini kalau misalkan bias-nya mati. Nah, perhatikan, bias mati artinya rangkaian dari amplifier tidak aktif. Anda lihat sinyal sangat kecil sekali ya, kecil sekali sinyalnya. Kecil ya. Nah, sekarang akan saya aktifkan. Ini ada tulisan bias-nya di sini. Saya akan aktifkan. Nggak mesti melulu harus berdua saja, tetapi mereka juga bisa mengajak teman-teman. Sinyal akan menjadi sangat besar sekali ini. Ini adalah siaran-siaran broadcast yang ada di 11 mega. Dan sekaligus mereka ramai-ramai untuk menikmati musik. Makanya di bulan September ini, 14 September, juga lebih dikenal sebagai Hari Valentine Musik yang berbau musikal. Iya. Dan kemudian kita beralih ke bulan 10 nih, 14 Oktober, yang mana baru saja kalau untuk perayaan Double 10 Day baru saja berlalu. Selamat hari Anda bisa merayakan yang namanya arak anggur. Cinematic artistry. Julian Magnus details. Is the annual celebration and a campaign of sorts. Filmmakers conversed on Yentai Sendung Traffic.副部长鲁登科近日表示，俄方正与快速人民。telah melakukan kunjungan dan lobi ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, ini di 7.300 di grup Facebook yang radio SW maupun MW ini sempat populer nih, sempat ramai, ada siaran radio broadcast di 7.300. Kita bisa dengerin. Dari status terisolir, Bupati menyatakan dari pertemuan direncanakan di Kuala Baru tersebut akan diusahakan dibangun tahun 2025 pihak Kementerian PUPR atau paling lambat tahun depan. Demikian Eva Basara melaporkan. Baik, dengar laporan dari Bapak Ya, ini saya kecilkan lagi RF gain-nya. Saya kecilkan RF gain, penerimaan juga akan turut mengecil. Kita coba dengarkan
teman-teman orari, teman-teman amatir radio di 40 meter band ya. Eko Victor bilang. Oke, sekarang kita akan coba untuk mendengarkan di 80 meter ya. Kita coba. Ini adalah ini adalah Voice of Indonesia di 4755. Tidak pernah membunuh seseorang. Lantas mengapa mereka ingin membunuhku? Muhammad bin Aiz Ad-Damashqi berkata, coba untuk mendengarkan di airband ya, apakah dia bisa apa tidak, karena ini antena ini kan dipergunakan untuk setengah kilohertz sampai di setengah megahertz sampai di 30 megahertz. Ini saya tidak bisa mendapatkan aktivitas di airband. Jadi memang antena ini sih kayaknya memang dipergunakan untuk di HF. dan katanya penjualannya meningkat 77% daripada tahun lalu. Jadi tahun ini penjualannya lebih panas. Oke, teman-teman, itu yang bisa sedikit kita ceritakan tentang antena MLA 30 Plus. Nanti kita akan lakukan pengujian lebih lanjut lagi. Kita akan lakukan testing lebih mendalam lagi di beberapa band. Yang pasti antena ini bekerja dengan cukup lumayan baik di rentang SW. Di MW kalau saya lihat tadi sih kayaknya kurang begitu bagus ya receive-nya ya. Tetapi di rentang shortwave atau di high frequency, khususnya di 4 mega ke atas sampai di 22 MHz itu cukup lumayan baik. Di atasnya itu saya belum bisa mendapatkan aktivitas yang begitu nyata. Tapi nanti lain kali akan kita coba lagi untuk di band yang lain. Dan yang pasti kita coba tadi di FM bisa mereceive, tetapi tidak sebaik dengan antena yang memang dirancang untuk antena di VHF. Termasuk di aircraft atau di penerbangan, saya tidak bisa mendapatkan aktivitas apapun yang seharusnya bisa saya dapatkan karena memang antena ini bukan untuk di aircraft. Lain kali akan kita coba dengan antena U-loop buatan sendiri untuk di VHF ke atas. Gitu teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi bayangan buat Anda yang sedang mencari antena untuk receive, khususnya bagi Anda para penggemar radio siaran gelombang pendek. Saya Yon, sampai jumpa lagi.